Ini majelis ilmu kata Rasulullah, raudhatum min riyadil jinan, termasuk diantara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kehidupan dunia. Jadi kalau mau tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana taman-taman surga Allah, maka hadirlah di majelis-majelis taklim, hadirlah di majelis-majelis ilmu, maka pada hakikatnya itulah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam kehidupan dunia. Cuma bedanya kalau di surga beneran minumannya macam-macam. Ada jus jeruk, ada jus apel, ada jus melon, ada jus alpukat. Ning kene cuma ana banyu putih bae. Arane ga surga. Ya lumayan daripada langka. Bedanya kalau di surga beneran hidangannya macam-macam. Ada jeruk, ada apel, ada pisang, wis macam-macam lah. Ning kene ya Allah langka apa-apa masyaallah. Alhamdulillah arane ga surga. Insya Allah suatu saat nanti dapat surga beneran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita malam ini bersama-sama mengadakan pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak orang tahu bahwa itu terjadi pada tanggal 12 tepatnya pada bulan Rabiul Awal yang berbarengan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi, yang andai kata Rasulullah masih hidup hingga tahun 2022 saat ini, berarti usia Rasulullah sudah lebih dari 1400 tahun. Bu. Jadi Nabi Muhammad kalau sampai saat ini masih hidup usianya lebih dari 1400 tahun. Kalau 1400 tahun sudah berapa generasi kita? Kebanyakan orang 100 tahun saja sudah 3 generasi. Anak, bapak, kakek 100 tahun. Kalau 1400 tahun wis ngitung dewek baelah puyeng-puyeng. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lalu pernah membersamai umatnya dalam rangka bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah memberikan peringatan, walaupun Rasulullah sudah tidak ada lagi di dunia, walaupun Rasulullah sudah tidak lagi membersamai umatnya, walaupun raganya sudah terbujur kaku di dalam tanah, pada hakikatnya Rasulullah hingga saat ini masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Quran surah Ali Imran ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur dalam memperjuangkan agama Allah mereka mati. Jangan, kata Allah, jangan. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Justru mereka sampai saat ini pada hakikatnya masih hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, bahkan mereka mendapatkan rizki terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya orang yang hidupnya digunakan untuk dakwah, orang yang hidupnya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan, sekalipun ia sudah mati dari kehidupan dunia, pada hakikatnya ia masih diberi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang hidupnya ibadah beli, dakwah beli, sholat beli, wis angel lebih golongan al-mblubudu wal mbeleru. Jangankan sudah mati, bu, maka suara-suara teman, bu. Kalau orang-orang yang al-mblubudu wal mbeleru wandablegu, jangankan ia sudah mati. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, sekalipun ia masih hidup dalam kehidupan dunia, ia dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mati, tak berguna. Kenapa? Karena jiwanya, karena ruhnya sudah tidak lagi idroksilla billah, mempunyai keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita mau tahu para pahlawan, para syuhada, orang-orang soleh yang dulu memperjuangkan Islam, yang dulu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka memang sudah terbujur kaku di dalam tanah, akan tapi pada hakikatnya mereka masih diberi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih, mau pilih seperti halnya para syuhada, mau pilih seperti halnya para anbiya, mau pilih seperti halnya para aulia, atau kita milih golongan al-blubudu wal beleru wan dablegu. Tapi insya Allah keluarga besar Masjid Imaduddin insya Allah suatu saat nanti husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi nama masjidnya Masjid Imaduddin, masya Allah. Ana dalilnya Ustaz, ya ana as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Maka barang siapa yang menegakkan salat berarti ia sama seperti halnya menegakkan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkannya faqad hadamad-din, sungguh ia telah coba untuk menghancurkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini masjid jangan sampai ramenya pas bulan Maulud saja. Ini masjid jangan sampai ramenya pas ada pengajian saja. Dudu apa-apa Pak Ustaz, isu kutakan di masjid saking be anak pengajian lumayan, anak lemper, anak jeruk. Nah, berarti lamunan beli pengajian, beli masjid konon, ya repot Pak Ustaz. Ya Allah. Disangkanya orang yang sholat itu orang pengangguran semua. Disangkanya orang yang jamaah itu orang pengangguran semua. Disangkanya orang yang hadir di majelis-majelis pengajian itu pengangguran semua. Tidak seperti itu Ferguson. Sama, kita punya kesibukan, Pak RT punya kesibukan, Pak Ustadz Toto punya kesibukan, Pak Ustadz Syarif Yamani punya kesibukan, ibu-ibu juga punya kesibukan. Tapi pas waktu ngaji ya ngaji, goyo boy, ayo nih pengajian, isunya sibuk langkah waktu. Buat ngomong nih pengajian sibuk langkah waktu, disampai gue ngaji golongan pengangguran kabeh tak enak wah. Sama kita juga sibuk, kita punya tugas, kita punya pekerjaan, kewajiban mencari nafkah, tapi pas waktunya sholat, pas waktunya ibadah, pas waktunya ngaji ya ngaji. Aja kayak wong kanak-kanak wis akeh alasan. Ulane ana syair ya Pak, repote dadi wong tani sembayange sering kari, apa maning ning waktu tandur sembayange diundur. Anak ini kan ada segala konon di wonge salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi bi ahlil badr. Maukah wong tani mau ke tukang tandur, apa mana kira-kira selanjutnya wong dagang aja kesindir lih. Repote dadi wong dagang sembayange arang-arang, apa maning ning wak laris durung sembayang ngapune denget ya. Ana ning kan sing konon endi wonge durung sembayang ngapune wis endi wonge tolong. Salatullah salamullah ala toha rasul
salam ala habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi bi ahlil badan ya Allah. Apa mana kira-kira? Kiai ajak gak kiai? Jujur bae. Isun paling wedi lamong ceramah anak-anak anak rabi. Lamoran ceramah ning ngadepane dosen, ning ngadepane dokter, ning ngadepane profesor, ning ngadepane guru, ning ngadepane kiai wis biasa. Tapi paling gemeter lamun ceramah anak-anak anak rabi. Sebab apa? Kadangkala saya kalau ceramah, ibu-ibu kita itu kalau makan jangan kebanyakan. Cari rabi isun ngomongnya baik. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini namanya Masjid Imadud. Artinya insya Allah ini masjid menjadi tiang agama, khususnya untuk keluarga besar masyarakat RW 07 Kelurahan Karangjalak ya. Sunyaragi, Karangjalak apa nih? Oh, Kampung Karangjalak. Insya Allah ini menjadi imad, menjadi tiang, menjadi nur bagi masyarakat semuanya, sehingga masyarakat yang ada di sekitar masjid ini semuanya dicahayai, diterangi dengan cahaya ilahi, cahaya Al-Quran, cahaya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ini pengajian maulid. Apa yang menjadikan pengajian maulid ini dianggap sebagai pengajian yang sukses? Maka pengajian maulid Nabi ini disebut sebagai sukses bukan karena banyak jamaahnya, bukan. Pengajian maulid ini disebut sebagai pengajian yang sukses bukan karena banyak orang yang datangnya, bukan. Pengajian maulid Nabi ini disebut sukses bukan karena banyak yang nyumbangnya, bukan. Ada yang nyumbang pisang, ada yang nyumbang apa maning kana jeruk, ada yang nyumbang lemper, anak nyumbang apa maning bolu, bukan itu. Pengajian maulid Nabi ini disebut sukses manakala bubar pengajian masjidnya semakin rame yang jamaah. Selesai pengajian ini masjidnya semakin hidup, masjidnya semakin ramai dengan kegiatan-kegiatan agama, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, Masjid Imaduddin lu lamonan sholat tuh sendale sabe jaba-jaba. Ya sendale pun sih. Dudu sendale uwonge. Alhamdulillah Pak Ustaz sampai jaba-jaba, apa ya sendale? Maksudnya kira-kira orangnya, jamaahnya ramai. Insya Allah itu menunjukkan bahwa pengajian maulid Nabi ini sukses. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan kesuksesan kita, insya Allah akan menghantarkan kita sukses pula kelak ketika kita sudah berpisah dari kehidupan dunia, yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu semua mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Mau pisan apa mau BGT? Apalagi ada syairnya, itu nikmatnya surga itu luar biasa. Jangankan kita sudah masuk di dalamnya, kita masih di luaran surga pun harum semerbak mewangi nikmatnya surga sudah tercium oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syairnya, syair Dermayuan, karena saya aslinya orang Indramayu, cuma suwe ning Cirebon. Syair tentang kenikmatan surga, semerbak mewanginya surga. Sriwing, sriwing, pinggir surga mambu wangi. Sriwing, sriwing, pinggir kali mambu.
mambu terasi. Kalian para pelaut keretan. Nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga mau, tapi ada prosedurnya, ada caranya, ada aturannya. Sama seperti halnya ibu-ibu mau dapat raskin, sama seperti halnya ibu-ibu mau dapat BLT, sama ibu-ibu kalau mau dapat sumbangan dari pemerintah harus ada prosedurnya, harus ada aturannya. Tidak main dapat baik, kuane raskinnya dewet apa. Begitupun surganya Allah, ada aturannya, ada prosedurnya. Apa aturannya? Di antaranya adalah kita harus berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan